ada regulasi dan ketentuan-ketentuannya itu di Mubes 2012. Nah, menghasilkan kepengurusan Pak Haji Heri dengan sekretaris Pak Dadang dan wakilnya Pak Jai. Selamat datang kembali di Purwakarta Auto Story. Setelah di beberapa video sebelumnya kita membahas tentang Pitrek, kita lanjut lagi nih keseruannya, ngobrol-ngobrol bareng sama Pitrek. Kebetulan sekarang Pak Ketuanya ya, Pak RW Syahrudin, tos dongkap, alhamdulillah. Kopi Pak, ya kopi kiara pedes gitu. Asli Purwakarta, menurut tenang lah, jadi endorse ya banyak. Terus lanjut ke pertanyaan-pertanyaan kemarin Pak. Jadi dalam hal kepengurusan nih Pak, untuk kepengurusan pemilihan ketua ini kan Pitrek itu ada beberapa tadi itu sekitar 40 anggota lebih lah ya. 60 anggota ya, 60 klub ya, 60 klub. Nah, untuk pemilihan ketua itu apakah dari 60 itu mencalonkan gitu? Bakal calonnya gitu berarti, atau seperti apa itu? Teknis pemilihan ketua itu? Pada dasarnya kita ini membentuk panitia 9 namanya. Panitia 9 yang khusus mengurus tentang acara pemilihan. Jadi tugas-tugasnya yaitu mencari balon, nah, terus melaksanakan apa itu namanya, tahapan-tahapannya itu ya menerima balon dari seluruh. Kita tidak menutup kemungkinan dari siapa aja silakan. Itu dari mana-mana. Nah, nanti adalah kalau kita sudah calon ada 5, nah kita verifikasi apakah memang ada kecocokan pas atau gimana. Nah setelah dianggap pas baru diadakan pemilihan gitu ya. Jadi balon itu bisa muncul atau bisa diusulkan dari setiap klub ya. Tapi sangat jarang kalau setiap klub mengirimkan satu balon. Kebanyakan beberapa klub menunjuk salah seorang anggota yang dianggap pas untuk dianggap mewakili kelompok mereka, gitu kan. Misalkan seperti beberapa klub bersatu mengusung si A, gitu. Nah kayak gitu sebenarnya. Biasanya sekitar dari keseluruhan itu sekitar 5 balon lah yang muncul. Nah dari balon yang sudah muncul yang diusung oleh itu kita verifikasi. Ya apakah dia benar-benar anggota Purwakarta Trekker. Nah karena ketua itu, seorang calon ketua itu harus orang yang anggota Purwakarta Trekker. Tidak boleh di luar Purwakarta Trekker. Harus benar-benar sudah terdaftar. Nah, sudah terdaftar, punya nama, registrasinya, ya. Terus nomor ada registrasinya. persyaratan nggak? Misalkan seorang ketua itu harus, misalkan keanggotanya sudah sekian tahun gitu. Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada senioritas di kita itu sebenarnya, tidak ada. Yang penting ada kepercayaan dari rekan. Nah, kalau orang tersebut baru masuk Purwakarta Trekker dan punya kartu anggota kemudian langsung dicalonkan, ya sah-sah saja, bisa saja muncul dia. Harus sekian tahun dulu ya? Iya, nggak harus gitu kan. Nah, nanti mekanisme pemilihannya seperti pemilihan biasalah ya, demokratis gitu ya, kita ya suara terbanyak. Dan biasanya seorang ketua itu, ya seorang calon itu, dia sudah mempersiapkan kabinetnya gitu. Jadi kita tidak pernah ada intervensi untuk nanti ketua, kalau kamu jadi ketua bendarannya ini tidak, dia bebas. Pak Syahrudin ini bebas ya. Itu kita tidak pernah campur tangan. Silakan siapa yang mau dipakai, karena hitam putih merah hijau di langit yang birunya Purwakarta Trekker berada di kewenangan beliau sekarang ini ya. Jadi mangga silakan mau dikumahakeun Purwakarta Trekker ketika Anda sekarang menjadi tampuk pimpinan. Anda percayakan kepada Anda semua untuk menjalankan organisasi ini, kabinetnya. Nah, itu maka calon terpilih juga memang harus mempersiapkan siapa aja yang kira-kira bisa
berfungsi dengan baik. Pak Dadang ini seorang sekretaris, ini selalu terpilih. Siapapun Saya tidak tahu menyanyi sebesar apa gitu. Apapun makanannya, minumnya tetap bersama Pak Dadang. Sepertinya Dadang Benny adalah kunci. Beliau ya salah satu kuncinya Juru Fitrek kunci. sampai saat ini adalah di beliau karena semua data administrasi ya dari ya itu dari awal dari 2012 ya Pak Dang ya. Ya beliau lah gitu. Nah, sebenarnya bisa ditanyakan langsung apa itu benar atau tidaknya ketika beliau mencalonkan. Nah, ini orangnya ada gitu Nah, kan. itu Seperti gimana apa? tuh Pak? Kok sekretarisnya Pak Dadang lagi itu. Kenapa tuh? Kayak mulai dari Anda mencalonkan Dicalonkan. itu seperti apa gitu kan. Boleh lah, boleh Nah, cerita itu. kayak Apakah ada gitu ya. intervensi atau apa, intervensi atau atau gimana gitu. bagaimana gitu kan. Sebenarnya kalau untuk di Purwakarta Tracker ya itu apa yang diomongkan Pak Bu Eko jelas tidak ada namanya intervensi. Terus kenapa saya milih seorang Pak Dadang Ben ya? Satu di bidang organisasi dia juga sudah pengalaman juga. Terus ya, lihat dari kawan-kawan yang ada di Purwakarta Tracker itu sendiri mungkin bukan tidak mampu ya, mungkin bukan tidak mampu. Cuman mungkin dengan waktu dan lain. Kalau Pak Dadang saya percaya, biarpun kesibukan apapun dia, ya, siapapun ketuanya, secara umur jauh beda dengan saya ya. Tapi dikala saya suruh ya dia ngikut aja. Berdasarkan Kan itulah, struktur ya, gitu ya. Profesional Ya, ya. kadang-kadang saya juga nggak enak juga ya. Tapi ya figur seorang Pak Dadang ya dia ngerti keadaan seperti apa, terus dia posisinya sebagai apa, tanpa disuruh beberapa kali juga dia tahu gitu. Itu figur seorang Pak Dadang, makanya sampai saat ini ya dia selalu dipakai gitu ya. Mungkin besok lusa kalau seandainya ada ketua baru kayaknya nggak jauh. Mesti Pak Dadang Iya. ngewayang Seperti itulah. gitu. Nah, tadi itu Pak, benar kata Pak Boeng. Cerita nih, gimana awalnya misalkan Pak RW istilahnya diusung dari klub mana gitu, klub lokal mana, kemudian seperti apa gitu pemilihan. Kalau awalnya gini nih, awalnya kita sebenarnya tidak terlalu untuk mencalonkan ya. Cuman lihat dari grup itu saling dorong lah. Nah saya kasih contoh, nih kalau mencalonkan seperti saya gitu kan, nama ini kan gitu. Nah mungkin ya nggak tahu juga ya. Berhubung ini sebenarnya kita tuh ini rekanan dulunya dari Mantap. Pertama kali ada klub kecil itu Mantap ya, nggak ada lagi. Nah ini orangnya. Ini orang bisa dikatakan orang lama. Cuman ya ini ya teradu lah. Yang satu Pak Aja ini dan teradu dia cuma 2 orang. Nah, sekarang bisa tinggal 1. Gitu gitu kan. Sekarang bubar. Teradu deh. Ya, teradu itu awalnya dia Pak klub paling sedikit. Tidak ada bendahara, tidak ada cuma 2 orang dia namanya teradu gitu kan. Sekarang bukan tinggal seorang sudah nggak ada. Ya, nggak tahu lah sekarang. Iya, apa aja rekamannya ya. Kan seperti itu. Nah berhubung ya mungkin karena saya dulu di waktu di Mantap kita kan tidak ada batasan, mau main dengan klub siapapun silahkan karena bisa dikatakan duit orang, motor orang, nah gitulah. Jadi saya bebas, tidak ketergantungan dengan klub manapun. Makanya alhamdulillah saya kawan ya di setiap klub juga ya ada lah, sebanyak 60 sekian klub ya hampir semua kena sebelum jadi ketua juga, karena saya ya mainnya kemana aja lah, tidak ketergantungan dengan satu klub. Makanya pas ada dorongan dari klub-klub ya udah ya oke lah. Ya saya minta petunjuk juga dari senior ya oke lah ya, makanya naik lah gitu. Sekilas cerita kenapa saya jadi ketua seperti itu lah. Dari Ya mungkin Mantap ya mungkin tanpa beliau ini kita juga belum tentu duduk nomor 1 di Purwakarta Tracker. Makanya kita tidak lepas dengan kawan-kawan yang ada di sini gitu. Nah, berarti kan ada klub lokal mungkin ya, Pak. Ada klub lokal di bawah Fitrek. Nah, klub lokal itu ada ART-nya juga ada, mungkin ada Ada, dia ketuanya masing-masing. gitu Semua ya. ada. Nah, terus puncaknya di ketua Fitrek. Iya. Jadi Siga Nagara menurut Iya, Fitrek iya. itu Provinsi lah. presiden. Negara Gubernur lah, Negara gubernur. adventure ya. Gubernur, ya. Fitrek itu negara, nah provinsina mungkin ada Klub. klub-klub Iya. klub Iya. lokal dan mereka pun punya
Kepengurusan ketua tersendiri. kepengurusannya sendiri Iya, gitu iya, ya. masing-masing. Oh iya. Lanjut ke event nih, Pak. Jadi kan Pitrek dikenal sekarang mah event adventure lah ya, lebih sering mengadakan event adventure. Nah, berarti klub-klub lokal itu boleh nggak tuh? Misalkan yang di Cibatu teh apa, Pak? Aprak lah misalkan. Aprak itu mau mengadakan satu event misalkan gitu. Tapi karena dia ada di bawah Pitrek misalkan, boleh nggak dia mengadakan event Aprak dengan nama event ini ya? Iya. Purwakarta Tracker itu seperti apa tuh, Pak? Jadi begini, jadi ketika salah satu klub ada, taruhlah yang seperti yang dekat ini kan acaranya Moroplas Panan atau Mordang ya, Merodaang gitu. Nah ini ada ide dari mereka yang punya hajat mau mempunyai suatu keinginan untuk mengadakan acara Moroplas. Karena pengen undangan ini diantaranya ada partisipasi dari Purwakarta Tracker atau yang ada di Purwakarta lah saya. Nah dia membuat acara menemukan dengan ketua setempat, pengurusan setempat. Dari kepengurusan setempat itu diajukan ke Purwakarta Tracker. Di Purwakarta Tracker ada yang bagian pemeriksaan jalur, ada bagian administrasi, ada bagian organisasinya dan sebagainya. Mereka mengajukan. Nah di kita itu dirembukan, terus dilihat apakah pada saat yang dia inginkan ini bentrok dengan yang lain. Nah ketika tidak ada bentrok kita selesai, oke, laksanakan saja. Nah, mereka tentu dari grup setempat yang mau melaksanakan kegiatan tersebut itu melaksanakan pembuatan jalur oleh klubnya sendiri misalkan aprak. Nah nanti Purwakarta Tracker memeriksa jalur ini kelayakannya, pantas gak nih untuk dilaksanakan Moroplas, karena kita kan berbenturan dengan resiko dan sebagainya. Apalagi kalau Moroplas ini kan boleh dikatakan itu acara kecil, tetapi animo rekan-rekan kan tidak melihat kecil atau besar gitu. Nah setelah itu maka Purwakarta Tracker nanti akan membantu juga. Apa kira-kira yang harus yang mereka belum dilaksanakan tapi kita bisa melaksanakannya gitu. Nah kalau misalnya event kecil seperti Moroplas ini koordinasi sampai terlaksana kegiatan. Nah kalau sudah terlaksana kegiatan misalnya dia ada acara tersebut itu pengen ada MC-nya, Kang Eng barangkali. Gitu Kang Boeng yang ini MC-nya. Ini masalah perizinannya kesulitan, saya bantu perizinan dan segala macam administrasinya. Untuk pendaftaran nih, karena ini harus diberitakan kepada yang lain. Ada seksi kami, ada dari Humas, kadang-kadang juga dari Korwil mempromosikan ke selain Purwakarta kan keluar juga. Nah, seperti itu. Oh, berarti istilahnya klub lokal itu boleh mengadakan tapi dengan istilahnya meskipun namanya itu terdengar di luar seperti event Purwakarta Tracker, berarti Purwakarta Tracker itu melakukan kontrol ke klub lokal tersebut. Bagaimana event dilakukan, istilahnya teknisnya lah ya. Iya, karena baik jalur, tidaknya. Gitu kalau baiknya kan mereka yang akan menerima kebaikan itu. Oh jalurnya hebat dan segala macam. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak baik, itu Purwakarta Tracker. Ya. Makanya kita bertanggung jawab juga untuk membantu mereka. Tetap mengontrol gitu lah. Berarti event-event itu namanya apa aja tuh Pak? Ya tadi Moroplas, terus ulin bareng, terus ada baksos, dan ada eventnya sendiri. Ya, jadi yang namanya event ini apabila kita sudah berhubungan dengan IMI. Karena IMI itu event ini ada grade A, grade B, grade C. Nah ini, kalau yang misalnya lokalan itu ya seperti tadi, Moroplas, Ubar, Baksos gitu itu ya. berarti event klub lokal yang yang otomatis dikontrol sama ya. Nah kalau event yang besar murni istilahnya tadi kan klub lokal bikin event dikontrol sama Pitrek. Nah event yang benar-benar diadakan oleh Pitrek pusat lah kalau bisa dibilang. Iya. Itu apa tuh Pak? Seperti misalnya Napak Wates ya. Napak Wates kita melakukan yang pertama itu pakai grid C. Grid C dengan aturan-aturan yang kita ikuti dari IMI. Bahwa grid C itu minimal maksimal hadiah sebesar 10 juta kan seperti itu. Grid C itu ya. Grid C. Terus pendaftaran tidak boleh lebih dari 175.000 dan sebagainya gitu ya. Terus grid B-nya juga begitu. Kalau grid A kan biasanya kita melaksanakannya selama 2 hari. Nah, kalau grid C itu memang kita seringnya melaksanakan itu grid C. Nah, sekarang sudah mulai naik ke grid B karena dengan hadiah mobil dan sebagainya.
Terus Grade A juga kita tidak pernah juga melaksanakan 4 kali ya. 4 kali yang dari Guci Purwakarta, dari Ciamis Purwakarta, dari mana? Jalur itu Pak Iya, jalurnya. Ciamis Ciamis Purwakarta. Purwakarta, terus dari Ujung Genteng ke Purwakarta. Turun gunung. Gitu. Ya, turun gunung. Nah, itu yang 2 hari Grade A itu namanya. Karena memang itu jauh. Jadi ini ada beberapa jenis produk event Purwakarta Tracker ini ya yang track yang menyelenggarakan. Produk yang pertama adalah event grid ya, event grid A, B atau C gitu ya, yang dikeluarkan rekomendasinya dari IMI. Nah itu ada Napak Wates. Nah, itu Napak Wates itu udah dilaksanakan 3 kali ya, 3 kali Napak Wates 1, 2, 3 gitu kan. Nah 3 kali event Napak Wates itu kurun waktunya tergantung kesiapan daripada pengurus dulu. Nah itu yang pertama produk Purwakarta Tracker eventnya, dan itu sangat ditunggu oleh kawan-kawan seluruh off-roader se-Indonesia waktunya. Kemudian produk yang kedua adalah free path, event free path, namanya turun gunung. Ya. Turun gunung. Itu event biasanya 2 day atau 3 day atau menginap jarak jauh. Ya dari Guci Purwakarta, dari ujung Genteng ke Purwakarta, banyak pokoknya event long trip lah, jarak jauh gitu. Nah itu dua event Purwakarta Tracker murni. Nah di luar itu klub-klub lain itu bisa saja menyelenggarakan event ya dengan rumah tangga dia sendiri, hanya kita yang ikut membantu selaku induk organisasi daripada mereka. Pasti kita ikut bantu, terutama kalau klub-klub lokal itu kan dia jangkauan linknya terbatas ya. Nah untuk mengundang orang luar atau peserta dari luar, nah inilah keuntungan mereka tergabung dalam Pitrek itu. Semuanya bisa dikondisikan, perlu apapun juga ada di Purwakarta Tracker gitu ya. Kita perlu desain jersey, ada Mamang Kiwong gitu ya. Dan jujur kita juga banyak industri otomotif yang bermunculan di Purwakarta Tracker ini secara keekonomian. Misalkan ya saya pribadi gitu ya, saya berkembang sebagai MC itu berangkat dari Purwakarta Tracker gitu, sehingga ya sama teman-teman juga didorong. Dulu saya nggak mana berani saya MC ke kota kalau nggak diantar sama mereka, ayo diantar gitu kan. Diantar, akhirnya saya berani bisa lepas sendiri. Mamang Kiwong ya dulu nyen jersey saralah wae kan kota mana terus kan gitu. Itu seperti hal seperti itu. Tapi sekarang ya alhamdulillah ya Mang Kiwongnya sebesar kecilnya menjadi sumber penghidupan dan mudah-mudahan bisa terus berkembang. Jadi perlu tambahkan, jadi klub lokal mau bikin event tidak boleh, silakan. Hanya mereka kan kalau memang misalkan mereka sudah terdaftar di ini ya silakan. Kita membebaskan ya, itu membebaskan. Silakan mau pakai rekomendasi sendiri atau Purwakarta Tracker, tapi kebanyakannya mereka ya karena induknya ke Pitrek yang dipakai rekomendasi adalah Purwakarta Tracker. Tapi segala sesuatu apapun itu mereka selalu berkoordinasi atau selalu minta bantuan atau petunjuk dari Purwakarta Tracker gitu ya. Mungkin ya lebih banyaknya ke Pak Dadang misalkan segala hal administrasi yang ke IMI-nya atau apanya seperti itu gitu. Makanya kepilih terus Pak Dadang karena lebih dekat dengan anggota. Sebenarnya kan ini jadi salah satu barometer ya. Purwakarta Tracker terus naik gitu kan. Karena memang yang hadirnya itu membantu bukan menuntut gitu kan. Jadi makanya begini, ada salah satu klub di Subang namanya itu Rawatan. Rawatan ya. Itu dia di Subang nggak ada komunitas yang seperti Purwakarta Tracker. Dia itu klub baru, pengen ngadain event. Gabunglah dengan Purwakarta Tracker jauh-jauh hari sebelum bikin event dia. Nah, ketika dia pengen bikin event, konsultasilah sama Pitrek. Segala sesuatunya yang diperlukan sama klub kita bantu. Masalah track inspection jalur, terus masalah izin, masalah konsep, masalah manajemennya seperti apa, kita pure bantu. Dan kita tidak menuntut berapa yang harus uang kas masuk ke Pitrek, nggak ada. Nah makanya di sini meskipun tadi Rawatan klub Subang bukan Pitrek ya, bukan masuk ke wilayah Purwakarta Tracker, bukan wilayah Purwakarta ya, secara teritorial.
Tapi ketika Tapi keanggotaan Tapi dia secara masuk. administrasi masuk. masuk Subang itu banyak sebenarnya, bukan perbatasan lah ya. Iya. Cipondoy banyak yang masuk. Tempur. Papatong, terus Tempur, Pabuaran, Tracoy, Patok Besi, sampai Cikampek ya. Itu apa Trabo, Ya terus lebih Copel. lebih dari awalnya Subang belum ada klub induk yang Iya. menaungi tapi itu kan Betul. ketika mereka kita main adventure dengan siapa nih gabungnya akhirnya gabung di Purwakarta tuh ada Purwakarta Tiger mereka Gabung ya lah, gitu. gabunglah dengan kita gitu Termasuk- jadi lebih ke emosional aja gitu. Bandung Barat banyak yang masuk ke kita. Ada, Cuman iya. yang siapa si Ohel tuh masuk ke Purwakarta. Nah, tadi itu kan ada 2 tuh event pokok lah ya kalau dibilang event pokok. Napak Wates sama turun gunung. Tadi kata Pak Boeng, turun gunung itu bentuknya privat katanya ya. Iya. Nah, itu privat itu seperti apa tuh, Pak? Terbatas event terbatas jadi kita tidak mengejar Jumlah peserta. tidak kita mengejar kualitas event kualitas dengan berbagai macam fasilitas yang kita tawarkan kepada kepuasan peserta. Misalkan biasanya kalau privat itu kita tidak jauh dari sekitar 200 sampai 250 peserta. Kalau udah sampai mencapai segitu udah kita tutup gitu kan. Maksimalnya. Karena ini akan berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan ketika ada pembludakan peserta itu dan selalu itu terpenuhi kuota itu kalau kita yang menyelenggarain itu. Nah, biasanya itu angka pendaftarannya juga lumayan tinggi. Iya. Bisa dari 750.000 sampai 1 Yang juta. turun Gunung 2 ujung genteng Purwakarta 7,5 ya. Karena memang fasilitas pun kita berikan Penginapan, ya. iya Ya. gitu untuk Loading. motor untuk hal-hal ya fasilitas mereka itu kita Teknik. spesialis lah istilahnya mau dimanjakan lah kalau itu mau gitu. Dan satu lagi ada bocoran dari pengurus baru. TG3 akan terlaksana mudah-mudahan. TG itu turun gunung ya. Ya. Nah. TG3 itu Kapan tuh? rencananya Kapan tuh? dari mana ketua? Kita rencana berangkat dari Guci. Guci Jawa Tengah. Tegal. Ya. Guci Tegal. Finish Purwakarta. Ya, Tapi kalau untuk Purwakarta kemarin kita lihat rute kalau nyampe Purwakarta itu sekitar 3 hari, makanya paling kita ke Kertajati. 2 Majalengka. hari Majalengka. Oh, finish di Kertajati. Di Palembang, Mas. Start Guci, Iya, finish di Kertajati. Gitu. Paling kecuali kita nambah waktu sampai 3 hari baru bisa nyampe Purwakarta. 6 hari kemudian total bisa. 3 hari, 3 hari itu dari Tiga Tiga hari. hari. Kalau Kita 3 hari start bisa. dari Guci, Luragung nginep, langsung ke Kertajati ya kita langsung loading arah pulang Purwakarta. Oh, itu PG ya turun Iya. gunung 3 ya, turun gunung Iya. 1 arah mana itu tadi? Ciamis Ciamis, Purwakarta. Purwakarta. Turun gunung TG2 2 ujung genteng Purwakarta. Ujung Genteng Purwakarta. Nah, rencana TG3 Guci, Kertajati gitu ya. Kapan tuh rencananya itu? Ya emang rencana-rencana sih kemarin kan udah pada ngomong nih ya. Kita rencananya sih sekitar bulan Desember berhubung posisinya seperti ini gitu kan. Ya kayaknya kita ngolong ke bulan Mundur, ya. Januari atau Februari gitu kan. Tapi emang kita kalau untuk jalur kita udah konsultasi kesiapan untuk jalur kita sebenarnya udah oke. Dari mulai mau besok lah istilahnya ya. Siap kita lah, udah siap jalur gitu kan mana. kalau untuk jalur gitu kan. Kita udah siap kalau untuk jalur. Cuman posisi kondisi zaman sekarang ini kan takutnya kita rekrut pendaftar ternyata tidak boleh untuk wilayah sana. Ya kita tergantung ke wilayah tempat ya, termasuk ke wilayah Guci. Kalau misalkan Guci memungkinkan istilahnya bisa nggak ada COVID lah artinya ya, nggak ada ini ya kita bisa jalan. Karena kalau kesini mah kita namanya di Leuweung lah gitu kan. Kita tergantung nggak ada COVID-COVIDan gitu mah gitu. Nah, itu untuk peserta kan 250. Wah, maksimal lah ya. Untuk TG itu kan otomatis wah pecinta-pecinta adventure mah kan menantikan lah banyak. Nah, itu pemilihannya kumaha eta misalkan udah aja. siapa cepat. Iya. Nu daftar pang cepet mah gitu ya. Bahkan untuk load Purwakarta, anggota Purwakarta Trekker sendiri nggak Tidak bisa ada ikut perlakuan semua. khusus, nggak ada, Oh, nggak ada ya. Karena gini loh, di Kita punya adventure langganan. juga nanti dia punya spek masing-masing. Jadi memposisikan diri masing-masing. Ada speknya khusus buat private, ada khusus untuk event yang biasa main ya. Ada yang biasa saya mainnya ubar gitu kan, ulin bareng pada Jadi Demokrat. ada pasar-pasar tertentu. Kalau private itu biasanya petarung-petarung yang ya serata sosialnya menengah ke atas lah.
Motornya lebih ke mayoritasnya Bilham gitu. Nah, untuk ngebikin satu event nih, Pak. Jadi dari awal sampai akhir seperti apa gitu? Persiapan di pit track untuk membuat sebuah event gitu. Pertama mungkin tadi jalur ya. Jalur juga kan mungkin kalau misalkan lewat kampung desa perizinan juga kan. Iya. Nah, itu seperti apa itu, Pak? Jadi kalau misalnya ada yang maksudnya acara event tapi di lokalan ya. Itu yang penting pertama koordinasi dulu ya itu ya. Kita mengkoordinasikan dari Purwakarta Trekker sampai sejauh mana kesiapan mereka di jalur. Di jalur. Nah, dia bikin dulu jalur. Nah, di jalur tersebut itu ada yang melalui tanah orang dan sebagainya. Nah, kan perlu administrasi. Maka kami ini dari Purwakarta Trekker membantu administrasi untuk perizinannya dari mulai RT, RW, Karang Taruna, desa, kecamatan, Koramil, Polsek, Polres. Semuanya dari kami yang bantu. Termasuk ke ini jabat. Orang-orang pribadi pemilik lahan yang lewat mungkin karena lewat ke sana nanti dikasih surat pemberitahuan atau izin untuk lewat. Terus mereka kan sudah mengkondisikan bahwa ini ada yang perlu pakai izin, ini ada enggak. Kalau juga melewati jalur perhutani, kita yang minta bikin surat izin ke perhutani. Gitu. Jadi segala sesuatunya sudah kita persiapkan segala sesuatunya. Nah, selanjutnya dalam pelaksanaannya, nah kami itu selalu meminta agar mereka itu betul-betul fokus ke jalur, karena jalur ini kan harus ada orang yang tahu jalurnya sendiri, yang menjaga jalur-jalur apabila terjadi kemacetan dan sebagainya di jalur, terus ada insiden dan sebagainya, jadi semuanya termasuk ke puskesmas untuk ambulan dan segala macam kita udah evakuasi gitulah ya. Evakuasi semuanya kita persiapkan. Gitu. Evakuasi korban sama evakuasi jalur kendaraan gitu ya. Kalau ada kendaraan mogok gimana persiapannya? Sehingga pada saat kejadian pelaksanaan ini mereka bertanggung jawab untuk jalur dan tidak boleh ada kendaraan yang mogok yang masih tersimpan di sana. Jadi pokoknya kalau bisa acara selesai itu udah selesai semua. Semua ketarik kalaupun ada yang macet atau mogok di jalan gitu ya. Nanti untuk di panggung acaranya nanti MC-nya kan. Sedikit saya nambahin segala macam kita bantu. Sedikit saya nambahin, sebelum pelaksanaan event kita punya ada 3 standar penilaian dulu minimal ya. Jadi apa yang harus dipersiapkan oleh klub-klub atau bahkan pit track sendiri untuk menyelenggarakan event. Pertama adalah ketersediaan jalur. Pertama yang paling. Kedua, bagaimana kesolidan tim penyelenggara, itu yang kita lihat. Dan yang terakhir, yang ketiga itu adalah satu lagi masalah penguasaan medan dan sosial lingkungan tersebut. Ini penting ya, karena si klub ini harus menguasai medan, yaitu jalurnya seperti apa, kemana dan bagaimana, evakuasinya bagaimana kalau terjadi hal-hal seperti itu, harus menguasai medannya. Terus menguasai sosialnya itu dia harus benar-benar menguasai dengan adat istiadat masyarakat di situ, muatan-muatan lokalnya ya. Artinya si klub penyelenggara ini harus dekat dengan masyarakat tersebut. Ya, karena zaman sekarang ini kesini ini ada orang yang antipati, ada orang yang tidak suka terhadap kegiatan ini, ya dianggap arogan atau bisa aja ada terjadi. Ini kalau kita nilai ini kurang kondusif, kita juga akan selalu mewanti-wanti pada mereka. Atau jangan dulu ini kita di skip dulu yang gitu kalau hal-hal tersebut. Kalau kita benar-benar yakin mereka itu benar-benar menguasai 3 tadi, ya, mempersiapkan jalur, kemudian solidan tim, itu artinya timnya ada gitu. Jangan sampai orang satu klub menyelenggarakan itu cuma ada 3 orang gitu kan. Nah, nanti kan pada pelaksanaannya itu kan mereka harus ada marsal di dalam itu ya, di jalur itu. Ada yang penjaga pertigaan gitu, ada yang mempersiapkan, ada yang jadi leader, ada yang jadi sweeper, ada macam-macam gitu. Nah, ini kesolidan tim. Berapa dia punya kekuatan tim. Itu sangat penting, kita penting banget. Nah, kalau dia kurang, merger dengan grup-grup lain, minta bantuan. Biasanya seperti yang di sekitar situ. Biasanya kita akan arahkan ke sana. Tolong bantu nih Aprak mau nyediakan, Apruk sok siapin. Buspam sok bantuin mereka. Mereka akan bergabung gitu kan. Seperti itu. Nah, perkara itu udah terpenuhi, baru kita yakin itu bisa dilaksanakan. Kita juga mengundang teman-teman dari luar juga udah
pede gitu kan. karena emang udah siap. Berarti sebelum itu satu klub lokal dari Pitrek itu harus punya tadi pertama jalur, keduanya solid nggak nih tim, Ya. ketiganya kesiapan secara penguasaan medan dan sosialnya tidak jarang ketika pelaksanaan event itu jalur ditutup oleh masyarakat, berarti dia tidak menguasai sosial. Itu maksud saya ditutup itu karena dia tidak menguasai sosial. Nah, itu yang sering terjadi gitu. Dan yang ngecek jalur ini ada 2. Yang pertama dari Purwakarta Tracker. Nah, kalau udah Purwakarta Tracker udah oke, nanti dari IMI juga akan mengecek jalur kelayakannya gitu. Jadi ada itu jadi IMI. Oke, layak, udah jadi. Jadi sebelum itu ada investigasi. Ada investigasi, Jadi gitu, dari ya. Pitreknya sendiri, dari klub, kemudian dari IMI mungkin IMI, ya. Dan Iya. itu tadi ada observer dan ada COF di IMI itu muncul gitu kan. Akan COF dikirim. itu? COF itu yang memastikan kesiapan sebuah klub menyelenggarakan event. Berarti sebelum event Sebelum itu ya, event, si COF itu turun sebelum event gitu ya. Sebenarnya Inspection. jadi dia harus memastikan ya tugas dari IMI yang ditunjuk dari IMI itu COF ini sebenarnya dia adanya bukan ditugaskan IMI tapi dia sebenarnya secara langsung berada di panitia sebenarnya gitu kan, cuman kebanyakan dia orang-orang IMI gitu kan, pengurus-pengurus IMI gitu. Nah kebanyakan karena mereka yang lebih paham. Jadi IMI yang menunjuk udah COF-nya ini aja. Nah, ketika dia ditugaskan, maka dia secara otomatis dia bekerja sebagai panitia, memastikan kepada panitia bahwa semuanya siap dilaksanakan. Hampir sama COF itu dengan Purwakarta Tracker sebenarnya. Jadi apa yang menjadi tugas COF sebenarnya udah kalau di Purwakarta gitu sudah ke Purwakarta Tracker siapkan, sudah tinggal tenang wae malah. Tinggal pelaksanaannya itu. Ada lagi observer. Kalau observer itu dia fungsinya untuk menilai ya bagaimana event itu berjalan, nanti dilaporkan ke IMI. Kan IMI sudah memberikan rekomendasi. Oh betul, ini udah dijalankan peserta sekian, tidak terjadi kecelakaan ini, asuransinya berjalan dan lain-lain. Inilah observer nanti dilaporkan ke IMI sehingga setelah dia IMI mengeluarkan rekomendasi, maka konsekuensinya harus ada pembinaan, harus ada penerimaan laporan dan lain-lain yang diterima oleh IMI gitu kan. Nah itu yang itu. Berarti pertama itu 3 hal itu ya, syarat mutlak gitu harus ada untuk sebuah klub lokal membuat sebuah event. Nah setelah itu kan pelaksanaan takrung ya sebelum pelaksanaan mungkin tadi itu dibilang sama Pak Dadang, Pitrek itu meskipun ini event diadakan oleh klub lokal, tapi secara promosi keluar kemanapun meskipun mau pras ataupun ya all out kita sama gitu ya. Nah, ini dan yang di luar melihatnya bukan klub tapi Pitrek ya. Jadi setiap event ya yaitu yang tadi diulas ya, event induk Purwakarta Tracker adalah hanya 2 tadi ya, Wates dan Gunung Gunung. Selebihnya adalah event-event sebetulnya klub-klub yang ada di naungan Purwakarta Tracker. Tapi mereka tetap dengan Pitrek ya. Nah, dengan temanya pun berbeda-beda. Temanya mereka pilih sendiri gitu ya. Panitianya mereka dengan panitia tema sendiri event gitu. Tapi keluar mah ya. Nah, kalau keluarnya tetap jadi yang tahu keluar tuh ya klub-klub yang di luar Purwakarta, tahunya yang menyelenggarakan adalah Purwakarta Tracker gitu. Jadi siapapun klub-klub itu yang menyelenggarakan, tetap yang di luar mah tahunya Purwakarta Tracker lah yang menyelenggarakan. Nah, tadi setelah 3 syarat mutlak sebuah klub untuk membuat event, kemudian promosi dan lain-lain. Pada saat pelaksanaannya itu, Pak. Pada saat pelaksanaannya itu event yang sukses itu seperti apa? Misalkan kesuksesan sebuah event itu parameternya apa gitu? Satu mungkin dari peserta, mungkin ya jumlah peserta ya. Kemudian kepuasan. Penikmat jalur. Kepuasan jalur. Nah itu tadi kan tadi 3 syarat ya. 3 syarat dilempar ke masing-masing klub. Dan semua klub yang ada di Purwakarta itu paham benar dengan 3 syarat ini. Makanya ketika salah satu klub yang ada di Purwakarta mengadakan event, sudah barang tentu itu klub lokal, pakai jalur lokal, dan orang-orangnya orang itu pasti. Nah, yang paham dengan karakter sosialnya masing-masing wilayah klub. Taruhlah, ada contoh Cibatu, ada klub Aprat atau Cempaka, Dungus, bikin event. Dia udah paham banget karakter orang Cempaka itu seperti apa, karena memang
anggotanya dan memang orang Cempaka. Nah, disitulah ketika dia hadir, gitu kan, bikin event, laporan ke kita udah mempercayakan ke klub. Dan klub sudah pasti paham banget gitu kan dengan apa yang kita sodorkan persyaratannya. Nah makanya yang dia jadi skala prioritas itu kan jalur, kan kepuasan peserta gitu kan, terus kenyamanan, waktu entertainnya seperti apa. Makanya ketika kita lempar keluar bersama teman-teman Purwakarta Tracker nih, bagian promo lah ya, ada khusus bagian humas gitu kan, ketika dilempar keluar kita nggak malu. Dan hasilnya pun ya efek dari 3 itu tadi, dan hasilnya pun alhamdulillah selama event di bawah naungan Purwakarta Tracker itu ya tadi saya sampaikan selalu tidak kurang dari 1.500 peserta. Dan event yang terbesar memang Dungus klub ya, klub yang mengadakan event dengan peserta terbesar itu kan ukuran kesuksesan ya. Kesuksesan itu ukurannya peserta, jumlah peserta Dungus itu 2.800 ya kalau nggak salah, hampir mendekati Napakotis kemarin yang ketiga. Nah dari kualitas peserta banyak, dari kualitas entertain oke, dari kualitas jalur iya, dan hampir semua peserta menyatakan pulang event Purwakarta puas. Makanya siapapun klub yang ada di Purwakarta Tracker mau mengadakan event, kita siap bantu, kita siap sukseskan tanpa harus ada MLM. Purwakarta Tracker tidak memasang atau tidak mematok tarif kepada klub Anda harus setor sekian, tidak ada. Dan itu ada kesadaran masing-masing klub. Dan memang ya karena jalannya organisasi itu kan ya cek paribasannya, walaupun bukan uang segalanya, tapi ya kesadaran dari klub setelah eventnya sukses, setelah ininya ada profit, ya mereka dengan sendirinya. Dan satu lagi tingkat ukuran kepuasan itu adalah minimalnya accident. Minim accident dan penanganan accident gitu. Jadi karena ini kan olahraga keras ya, Ekstrimnya lumayan ya. Jadi tidak sedikit sampai dengan korban nyawa pun pernah banyak terjadi. Bahkan ya ada sering terjadi lah gitu. Nah ini kan patah tulang banyak. Cedera itu kan penanganannya bagaimana, dan lain-lain. Itu juga menjadi ukuran ke tingkat kesuksesan itu. Maka dari itu kan bangsa persiapan itu dari A sampai Z itu sangat kompleksitas untuk penyelenggaraan event itu, sangat kompleks, bukan sedikit hal yang diurus itu. Nah untuk klub-klub di lokalan tidak ada jalan lain kalau tidak bergabung dengan Fitrek. Dari sisi perizinan aja, rekomendasi dia tidak bisa menyelenggarakan. Udah pastilah pakai bendera Purwakarta Tracker. Bisa aja rekomendasi itu datangnya dari bendera keluar kota, bisa. Misalkan klub Mantap ya itu mau bikin acara di Purwakarta, bikin acaranya karena di Purwakarta. Tapi sebaliknya kabar dari Fitrek aing tersep ya. Dia pakai rekomendasi si Paku Sarakan Sumedang, bisa. Lalu sini gitu kan. Ini saya dapat rekomendasinya melalui Paku Sarakan. Bisa dilaksanakan. Nah, tapi bakalan tidak didukung. Bukan tidak didukung ya cara promo dan lain-lainnya mana ya, itu silakan kita juga kan ya silakan itu dagangan Anda barangkali kan gitu. Kalau secara man to man ya manggalah didukung, tapi kan secara kelembagaan mungkin kan ya mangga itu urusan mereka. Nah dengan seperti itu break eventnya akan sulit, break event peserta gitu. Karena kalau event yang dengan rekomendasi Purwakarta Tracker, tentu kita juga akan dengan sendirinya kawan-kawan dari klub juga merasa punya beban moral untuk ikut bantu pendaftaran dan ikutlah gitu, karena kita semacam arisan. Oh dulu waktu kita bikin event mereka datang semuanya gitu kan ya, seperti itu. Kalau dari 60 klub ada 20 gitu kan yang daftar satu klubnya udah 1.200 peserta. Selesai tanpa ada peserta dari luar dari aman. Purwakarta ya, juga kan gitu. selesai. Itu intinya seperti itu, keuntungannya gitu. Nah itu untuk tadi ya karena ini olahraga ekstrim yang mungkin pemula juga ada kan ya yang ikut putri juga perempuan gitu. juga ada. Nah untuk safety lah gitu ya istilahnya, evakuasi mungkin Mbak tadi, kecelakaan yang paling fatal yang istilahnya accident ini tuh jadi membekas lah di Fitrek itu pas event apa itu?
pernah ada satu kejadian. Kita bukannya ya, apa-apa dah karena Yang ini buka aja, fakta nggak apa-apa. ya. Jadi gini, waktu kita pernah melaksanakan kegiatan privat turun gunung, ya Turun Gunung 2. turun gunung 2, Tegal Ujung Genteng ke Purwakarta. Ada musibah terberat buat kita, yaitu saudara kita Erwin meninggal dunia. Di jalur. Bukan di jalur, dia tabrakan di jalan. Tabrakan di jalan pas keluar jalur itu dia. Keluar dari jalur Tapi justru. dalam rangka acara ini, cuma dia keluar dari jalur mau memperbaiki motor, cari tukang kelas, nah di jalan dia tabrakan. Di luar jalur itu Di luar ya. jalur. Tapi Apa, ya untuk kalau misalkan kerusakan kayak gitu kan ada panitianya tuh kan. Ada. Harusnya mungkin lapor dulu ke panitia. Ini atas inisiatif Iya, sendiri bisa mungkin. sendiri karena kan kerusakan kecil sebenarnya ya, bukan mogok. Kalau mogok kan kita sapu gitu kan. Ya. Ini kan sambil istirahat, itu mereka tergabung dalam kelompoknya, dia udah tergabung dalam kelompoknya, tidak tercecer, udah ngumpul di satu tempat dengan kelompok. Saya ngelas dulu. Cari tukang las. Cari tukang las. Jadi intinya begini kan. Jadi itu Apapun resikonya, apapun insidennya, entah itu di jalan aspal atau itu lagi duduk gitu kan, itu sudah termasuk rangkaian ke acara kita dan menjadi penuh tanggung jawab kita. Proses yang namanya musibah, kita nggak mau siapa yang mau musibah gitu kan, karena memang ini sudah menjadi takdir. Apapun itu kejadiannya, kita tanggung jawab penuh. Dan alhamdulillah proses rumah sakit, proses kematian sampai proses asuransi kematian Purwakarta Tracker yang nanggung. Sampai Ya, bahkan kebetulan ini satu pada lah. datang sendiri Iya. yang ngurusin asuransinya ke mana, bolak-balik ke Sukabumi. Jampang, Pak. Jadi Alhamdulillah kan, asuransi keluar. ya Keluar deh. meskipun acaranya itu kejadiannya itu di luar jalur ya sebenarnya ya. Tetap ya. ya, tapi kan Bukan masih kecelakaan dalam pada saat rangka jalur, tapi- dalam rangka pengelolaan kita gitu kan. Tapi dalam acara TG berapa itu, Pak? TG2. TG2. Oh, di TG2 ya gitu. Meskipun di luar jalur Ya. yang udah ditentuin, dia inisiatif meskipun inisiatif keluar sendiri tapi tanggung jawab dari Fitrek itu nggak pernah pernah lepas masih gitu lah ya ditanggung. sampai ke klaim Asuransi. asuransi. Bahkan bukan hanya klaim asuransi, Sampai santunan cair. juga anak-anak Sampai almarhum, cair, kita masih santunan. berjalan. Ya itu mah hanya moral lah ya, moral. Hanya terus terang aja kegiatan atau peristiwa tersebut membuat kita sedikit banyak trauma juga, gitu kan. Lebih Bahkan berhati-hati. sampai sekarang KG ini Cancel dulu. di cancel. Mandor Zaman- Bojo tuh. Zamannya Pak pengurusan Pak Nandang tidak terlaksana karena trauma itu. Kata, akhirnya ini dia nekat nih. Tahun berapa ke TG Pak? Oh, TG2. 2017 ya? 2018. Ya kalau umur masih memang nggak ada Iya. yang tahunya. Meskipun misalkan dalam acara itu 2017. 2017 ya. Meskipun dalam acara itu lagi duduk santai kena serangan jantung ya. Tetap gue kan ada Iya, tanggung jawab dalam panitia pengelolaan dalam kita. itu. Meskipun itu kejadiannya bukan Di dalam jalur. trek adventure, bukan berarti Fitrek tidak istilahnya settle lah menyiapkan jalur ya. Memang ada kejadian ya itu. bahkan dengan sendirinya kita cut off acara Oh, langsung pada saat cut off. cut off set selesai Udah langsung selesai. langsung bubar di situ. Satu hari. Nah, jadi tidak dilanjutkan lagi. Dilanjutkan berapa 3 bulan kemudian. Ya, Sukabumi Purwakarta. kita tetap karena kita Dapat masih sisa. punya hutang jalur kepada para peserta. Ini saya orang yang paling saya benci ini. Saya paling benci ini, orang ini. Kenapa? Karena kita bakar semuanya supaya menjadi konflik internal di dalam Fitrek. Terpicu gitu Ya ya. terpicu. Terserah itu, karena saya meyakini dengan seperti itu, ini ketangguhan dan kekuatan Fitrek itu akan teruji. I've been flying from town to town, from London to Taiwan.